Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no, don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Tapi sebelumnya saya mau mohon maaf dulu nih sama teman-teman semua jikalau sepanjang video ini kalian mendengar suara bising-bising gitu. Maaf ya teman-teman, soalnya pada saat saya nge-voice over video ini saya itu lagi berada di jalan gitu teman-teman. Jadi saya lagi keluar rumah sama suamiku dan suamiku lagi ada urusan. Nah, saya sekarang kok posisinya lagi nunggu di mobil. Jadi sambil nunggu saya edit-edit video dan voice over di mobil ini, biar nunggunya itu nggak sia-sia, nggak buang-buang waktu, jadi tetap produktif ya teman-teman. Kebetulan ada video yang bisa diedit. Oke, lanjut lagi ke aktivitasku hari ini. Saya mau masak-masak menu sederhana, menu kampung gitu teman-teman, tapi insya Allah rasanya itu enak banget. Jadi kalau kalian mau tahu saya masak apa aja, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya. Nah, ini saya mau masak nasi dulu, karena selama ini kan teman-teman banyak tuh yang katanya kangen lihat saya masak-masak di dapur Orange. Nah, kebetulan saya habis buat video konten masak itu di dapur Orange. Jadi semoga kalian suka dengan video ini ya. Oke, setelah cuci-cuci beras langsung saya masukin ke dalam rice cooker buat dimasak. Jangan lupa tekan tombol cooknya. Ayo, siapa nih di sini yang kadang lupa nekan tombol cooknya? Biasanya udah ngarep nasinya udah matang padahal belum ditekan tombol cooknya. Jadi nasinya masih berair deh. Itu adalah kebiasaanku juga teman-teman, yang kadang lupa nekan tombol cooknya. Jadi kadang pada saat udah mau makan, udah lapar, ternyata nasinya belum mateng deh. Oke, sekarang lanjut, saya mau masak lauk yang pertama. Nah, di sini saya mau masak ikan teri basah teman-teman. Kalau di Makassar dikenal dengan ikan mairo. Jadi saya itu mau masak asam aja karena itu adalah requestan anak saya, Tisha. Tisha itu suka banget dengan olahan ikan masak asam. Ikan apapun itu kalau dimasak asam dia pasti doyan. Ikan masak asam kalau di Makassar lebih dikenal dengan nama palu kaci. Ada nggak di sini yang nonton orang Makassar atau Bugis pasti tahu deh olahan ikan palu kaci dan tahu gimana nikmatnya ikan palu kaci. Apalagi kalau jenis ikannya itu teri basah atau mairo, dimakan sama rumput laut yang dinamai kalau di Makassar itu namanya lawi-lawi teman-teman. Udah deh, sudah mi teman-teman, pokoknya dilupa mi utang tak. Karena memang seenak itu loh teman-teman. Nah, cara masaknya itu cukup diberikan aja perasan air asam kayak gini. Simple banget tapi rasanya itu enak banget. Kemudian ditambahin seasoning. Di sini saya hanya menggunakan garam aja. Lalu saya juga menambahkan kunyit bubuk ya teman-teman, agar warnanya itu menjadi kuning, karena kalau ikan palu kaci itu identik dengan berwarna kuning kuahnya. Kemudian saya juga menambahkan sedikit gula pasir. Fungsi gula pasir di sini selain menambah cita rasa juga berfungsi sebagai bahan pengawet, jadi membuat masakan ikan kita nggak cepet basi gitu loh. Nah, setelah itu saya lanjut kupas-kupasin bawang karena saya mau numis si ikan palu kaci ini. Jadi ini sebenarnya lebih mantap kalau ditumis gitu ya teman-teman. Sebenarnya bisa langsung dimasak juga enak, tapi lebih mantul lagi kalau ditumis gitu. Karena aromanya juga jadi harum gitu loh teman-teman, dan pokoknya itu aroma khas banget untuk ikan palu kaci. Kalau di Makassar, ikan itu biasanya diolah menjadi berbagai jenis masakan gitu. Salah satunya palu kaci ini. Kemudian ada juga palu basah, ada palu mara. Nah, untuk kata palu dalam bahasa Makassar itu berarti masak. Jadi kalau palu kaci itu artinya masak asam. Soalnya kalau kaci dalam bahasa Makassar itu artinya kecut.
Ya seperti itulah kira-kira teman-teman deskripsi kata palu menurut saya ya. Nah lanjut lagi ke masakan. Ini bawangnya udah kecoklatan, udah matang, langsung dimasukin aja si ikan yang sudah diberikan perasan air asam dan bumbu-bumbu tadi. Ini langsung dimasak aja sampai ikannya matang dan kurang afdol rasanya kalau palu kaci tanpa lombok biji atau cabai rawit. Sementara ikannya dimasak, saya lanjut mau masak sayur. Nah, untuk sayurnya saya mau buat sayur bening aja. Di sini mau buat bening rebung campur daun kelor. Nah, itu rebungnya udah saya cuci bersih, mau saya rebus dulu, tapi nggak semua ya teman-teman, setengahnya aja. Nah, kemarin itu di pasar waktu belanja mingguan saya beli rebung ini Rp5.000. Jadi Rp5.000 ini bisa 2 kali saya olah gitu loh teman-teman. Banyak ya, lumayan banyak. Untuk daun kelornya juga nggak langsung saya olah semuanya, itu cuman sepertiga bagian aja. Biasanya untuk harga Rp5.000 itu bisa 3 kali masak kalau saya ya teman-teman. Nah ini setelah airnya mendidih, air rebusan sayur, langsung masukin aja si rebungnya. Jangan lupa tambahin sedikit garam agar rebungnya nggak berubah warna menjadi kemerahan. Pokoknya hari ini tuh sesuai dengan judul thumbnail saya, masak-masak ini adalah masakan kampung gitu teman-teman. Pokoknya simple-simple semua tapi insya Allah rasanya enak. Sambil saya masak-masak, saya juga mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman semua. Halo teman-teman semua, bunda-bunda di rumah, udah pada masak apa nih hari ini? Dan saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husnah, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Ini ikan palu kacinya udah hampir matang teman-teman, dan saya tadi udah cek rasa dan ternyata masih ada yang kurang, jadi saya tambahin lagi sedikit gula pasir. Nah ini ikan palu kacinya udah matang, langsung dimatikan api kompornya. Lanjut ke sayur beningnya. Setelah rebungnya matang atau empuk, langsung saya masukin aja sih daun kelornya. Ini daun kelornya dimasukin, gak perlu lagi direbus lama teman-teman, cukup beberapa detik aja sampai airnya kembali mendidih lalu dimatikan api kompornya. Untuk bumbunya sendiri saya hanya menggunakan garam tok ya teman-teman, garam aja, nggak ada tambahan bumbu lain, penyedap ataupun lain-lainnya. Jadi ini rasanya original, rasa gurih aja. Lanjut mau ngolah lauk yang kedua. Nah di sini kebetulan saya ada stok ayam gitu. Rencananya mau saya ungkep dulu. Kalau misalnya udah diungkep kan bisa enak tuh, gampang buat diolah selanjutnya lagi. Nah untuk bumbu ungkepnya sendiri saya hanya menggunakan bumbu dasar kuning yang udah saya stok di kulkas. Itu pun bumbu dasar kuningnya udah hampir habis. Itu udah beberapa bulan sih teman-teman. Kemarin kalau nggak salah menjelang Idul Adha gitu saya buatnya. Dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Nah itu ditumis-tumis aja dulu bumbu dasar kuningnya, lalu langsung saya masukin ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Ini saya aduk-aduk dulu, tambahin daun salam, tambahin bumbu. Di sini saya menggunakan kaldu ayam bubuk. Lalu saya juga menambahkan sedikit garam, gak usah terlalu banyak karena nanti kita akan rebus sampai airnya susut ya. Lalu saya juga menambahkan gula pasir sedikit aja. Kemudian tambahkan air secukupnya, kita aduk-aduk lagi, kemudian kita rebus sampai ayamnya mateng dan airnya itu susut. Di sini saya mau jelasin lagi teman-teman, soalnya kalau ini biasa ada teman-teman yang nanya, tolong ditulis dong takarannya di description box setiap kali masak-masak. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya belum bisa nulis. Soalnya lagi-lagi saya kalau masak itu nggak pakai takaran-takaran gitu loh teman-teman. Pakai ilmu perasaan aja, murni ilmu perasaan. Jadi dikira-kira aja untuk bumbu-bumbunya. Kalau misalnya kalian mau ngikutin cara saya, ayo silahkan. Tapi kalau kalian punya cara lain juga nggak apa-apa teman-teman. Karena setiap orang punya cara tersendiri dalam memasak.
Sebenarnya pun kalau kita menggunakan ilmu kira-kira atau ilmu perasaan gitu dalam masak, itu sebenarnya nggak ribet sih teman-teman kalau menurut saya ya. Karena kalau misalnya kita rasa-rasa atau kita icip-icip gitu lalu dirasa masih ada yang kurang, kan tinggal nambahin aja. Kira-kira bumbu apa nih yang masih kurang. Yang terpenting udah tahu bumbu apa aja yang dimasukin atau bahan-bahan apa saja yang digunakan. Selebihnya untuk masalah rasa, takaran atau apapun itu dari kita pribadi aja yang cocok-cocokin sesuai dengan selera kita. Jadi masak itu sebenarnya simple, nggak ribet, nggak rempong seperti yang difikirkan, tergantung bagaimana kita melakukannya. Justru memasak itu adalah hal yang paling menyenangkan loh buat saya, karena saya memang hobi banget masak. Mencoba sesuatu yang baru, berkreasi, berinovasi lagi di dapur itu adalah hal yang paling menyenangkan. Oke, lanjut lagi ke video. Dan itu sudah saya sajikan teman-teman, udah matang sayur dan ikan palu kacinya tadi, tapi ayamnya belum matang, masih sementara dimasak. Ini tiba-tiba Tisha minta susu, jadi saya mau buatin susu dulu. Kebetulan Tisha baru bangun tidur siangnya. Sekarang udah pukul 5 sore dan Tisha baru bangun. Di sini alhamdulillah cuaca lagi hujan, teman-teman. Jadi dingin-dingin gimana gitu ya. Bawaannya lapar mulu. Sebenarnya ayam itu yang saya ungkep buat stok aja sih teman-teman, tapi karena suamiku itu nggak begitu doyan dengan ikan palu kaci atau ikan masak apapun itu teman-teman. Dia itu sukanya ikan goreng atau ikan bakar gitu loh. Jadi rencananya tadi saya ungkep sekalian, saya mau gorengkan juga beberapa potong gitu buat suamiku. Jadi hari ini saya itu masak sesuai dengan selera anak dan suami aja. Kalau selera saya sih ikut aja sama anak, saya suka palu kaci, saya juga suka yang digoreng-goreng. Jadi emak-emak itu harus nurut-nurut aja sih ya sebenarnya teman-teman. Nggak mementingkan selera kita lagi, yang terpenting itu suami dan anak kita suka, itu kita sudah happy banget rasanya. Nah itu ikannya, maksudnya ayamnya udah matang, udah susut airnya, langsung saya goreng aja. Di sini saya gorengnya cuman sekitar 3 potong gitu buat suamiku dan buat saya juga sih sekalian. Nah sambil menggoreng ayamnya di sini saya mau ngulek sambal. Rencananya saya mau buat ayam geprek aja. Jadi di sini saya mau buat sambal korek gitu, yang terdiri dari 1 butir bawang putih aja, ditambahin beberapa cabai rawit, lalu saya tambahin garam juga. Ini langsung diulek aja sampai halus, nggak terlalu halus juga sih. Nah seperti inilah kurang lebihnya. Nah ini ayamnya udah mateng juga. Jadi kalau ayam diungkep kayak gini itu bumbunya meresap sampai ke dalam daging-dagingnya, jadi enak banget. Mau digoreng polos gini aja itu udah enak banget, tanpa bumbu gitu udah mantul ya rasanya. Nah ini langsung saya guyur menggunakan minyak panas, maksudnya langsung dimasukin gitu, kemudian diaduk-aduk, diratakan sampai bumbunya semua tercampur dengan minyak panas. Nah setelah itu langsung masukin ayamnya aja, saya geprek gitu ya, diulekan gini. Ini seperti ini teman-teman. Nah ini kalau sudah seperti ini nggak perlu buat sambal lagi, nggak perlu nyambel lagi, karena ini udah termasuk sambal ya, udah pedes gitu. Soalnya suamiku itu kurang selera gitu makannya kalau misalnya nggak ada yang pedes-pedes atau nggak ada sambal. Nah itu nasinya juga udah mateng, langsung saya sajikan semua. Saya plating di atas meja apa adanya aja. Terus saya siapin alat-alat makan sambil nunggu suamiku juga pulang kerja. Dan alhamdulillah selesai sudah masakan untuk menu makan malam keluargaku hari ini. Masakannya so simple semua. Ini ada kelor, bening kelor dan rebung, ada palu kaci, ikan teri basah, ada geprek ayam goreng. Masya Allah, tabarokallah untuk nikmat dan rezekimu hari ini ya Allah. Dan sampai di sini dulu videoku teman-teman. Terima kasih sudah menonton, and see you on my next video. Bye.